anaknya segera diumrohkan. Sudah. Siapa yang rindu suaminya? Sudah cukup. Acukan. Siapa yang rindu ingin suami lagi? Masya Allah. Allahu Akbar. Rupa-rupa ya Bu. Ibu supaya tidak ngantuk, kalau teteh mau permainannya beda. Tepuk pagi 1, tepuk sore 2, tepuk malam bobo ya biar nggak ngantuk. Tepuk pagi 1, tepuk sore 2, tepuk malam nggak usah disebutin bobonya. Jadi boleh gini gitu. Tepuk malam tidak konsentrasi. Ulangi ya. Tepuk malam bobo nggak usah disebutin ibu bobo. Tepuk sore, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam. Belum kompak, sampai kompak ya. Tepuk bobo, salah kali. Tepuk malam, masih ada yang salah. Tepuk malam, baik ibu-ibu semuanya. Ini jujur ya, ibu kepala, masya Allah 6 bulan ya bertugas di sini. Mungkin ada ibu-ibu yang pernah ketemu teteh berapa tahun yang lalu. Ya. Ada ibu? Ibu masih betah di sini. Masya Allah. Berarti sudah lulus ya, sudah hatam Quran berapa kali ya Bu ya. Baiklah, ibu-ibu semua, saya pas tadi datang ke sini antara bahagia, tapi satu sisi, aduh, saya bisa ngebayangin posisi jadi ibu. Betul nggak? Yang biasa setiap pagi nyiapin sarapan, yang biasanya malam hari sebelum tidur menceritakan cerita buat anak, sekarang berada di sini tidak bisa melakukan itu semua. Ujian bukan Bu? Ujian. Saya ingin mengatakan kepada ibu-ibu semua, khususnya yang kaos biru ya. Ibu yang kaos biru di sini, 1, ibu adalah wanita pilihan Allah. Amin Bu. Ibu adalah pilihan Allah. Kenapa harus bilang seperti itu? Kalau ibu merasa ibu adalah orang yang dihinakan Allah, nanti ibu menderita di sini. Benar nggak Bu? Bu, araraya. Teraskan. Ibu, di Quran itu ada 2 karakter manusia. Yang pertama adalah karakter yang tangguh seperti yang di depan ini, Bu Atalia. Nah yang kedua itu adalah orang yang berkarakter lembek. Orang yang berkarakter lembek itu ada di Quran surat Al-Ankabut ayat 41. Orang yang karakternya lembek, dia kalau menghadapi masalah seperti rumah laba-laba. Ibu, rumah laba-laba paling mudah untuk rusak. Baru dibikin capek-capeknya sama ibu laba-labanya. Itu ibu-ibu karena pusing di rumah, ada rumah laba-laba, digitu aja langsung rusak. Terus kalau ada angin enggak digituin pakai sapu aja rusak. Itu orang-orang yang bermental tempe. Mungkin ibu-ibu yang hadir di sini sempat bermental tempe, bermental seperti rumah laba-laba. Seorang ibu bisa membunuh anaknya. Setelah membunuh anaknya, membunuh dirinya sendiri. Dulu ya waktu teteh kesini ada ibu-ibu yang diuji anaknya dibunuh ya. Tapi kita nggak boleh menganggap rendahkan.
bisa jadi ketika khilaf pada saat itu bermental rendah, bermental lemah, seperti rumah laba-laba bisa berubah. Jadi apa? Seperti yang pertama ada di surat Ibrahim ayat 24. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Jadi yang tadinya lemah, tadinya lembek bisa berubah jadi orang yang seperti pohon menjulang tinggi ke atas yang akarnya menghujam ke dasar tanah. Mereka adalah orang-orang yang hanya bergantung kepada Allah. Ibu untuk bicara tangguh hanya bergantung kepada Allah, apakah langsung jadi? Tidak. Butuh perjuangan panjang. Teh Atalia tadi Ustazah Anissa. Jadi Ustazah Anissa teh tukang heureuy dulu namanya. Datang ke Darut Tauhid teh nyari jodoh dulu teh. Kan bayanya jujurnya. Terus kata teteh-tetehnya, sok pokoknya 4 malam gak boleh bocor sholat malam kiamat. Diamalin. Sampai waktu itu ya kan Mbak Irim orang curhat-curhatannya aneh teh tunduhnya. Nah kan Mbak buka-bukaan ya. Ini mah yang baik ini mah ya. 40 malam suruh tidak boleh bolong sholat tahajud kecuali kalau haid. Udah haid biasanya bolong seminggu lagi. Masya Allah waktu antri yang mau sama beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kan pas menikah mah tetap aja yang dipilih satu. Setelah itu tidak akan saya ceritakan ya. Rahasia. Tapi pernah cerita begini. Jadi ada seorang pemuda, karena biar nggak ngantuk. Ini sampai jam berapa, Bu Ketua? 1/4 jam. Sebentar ya. Yang penting dapat ya Bu, ininya feel-nya. Nah, jadi dari cerita Anissa ini ada cerita yang menarik. Ternyata seseorang ketika pengen dunia, kemudian dikasih amalan untuk dekat dengan Allah, tidak selama apa yang dia inginkan justru itu yang dicapai. Ini mah lebih seru daripada Ustazah Anissa ya. Jadi ada seorang pemuda, dia pengen sekali jadi menantu kiainya. Kiainya tuh punya anak cantik, solehah, pokoknya pinter segala macam. Itu jadi rebutan para santri. Kata ini dah, kata kiainya, hei kamu ini mau jadi menantu bapak Pak Kiai, sok cina. Ayeuna mah setiap malam pokoknya azan harus kamu yang azan, yang paling duluan ke masjid harus kamu yang duluan. Yes katanya selama sebulan. Hari pertama subuh sebelum subuh takut ada orang lain, dia duluan udah ke masjid. Wadah itu Allahu Akbar, dia muazzinnya sukses malam pertama. Malam kedua sukses, malam kedua yes saya bakal menikah dengan menantu Pak Kiai. Apa yang terjadi? Ternyata ketika malam terakhir mau sebulan, 40 hari kalau nggak salah, malam terakhir udah 39 tinggal semalam lagi. Masya Allah tinggal sebulan, yes mau jadi. Tapi apa yang jadi ketika sudah malam ke-39 dia berubah. Ya Rabb, selama ini saya azan duluan ke masjid hanya pengen cinta manusia, terlalu murah katanya. Langsung berubah. Saya mau bilang sama Pak Kiai bahwa saya sudah tidak mau lagi jadi menantu anak Pak Kiai, nggak mau. Saya mah sudah menemukan cinta yang sesungguhnya katanya. Apa? Cinta Allah. Bilang ke Pak Kiai, mohon maaf please saya nggak jadi menantu Pak Kiai, saya mah udah menemukan cinta Allah. Kata Pak Kiai, Masya Allah gitu bener. Padahal udah disiapkan itu anaknya, mau siap pernikahan, udah segala mas kawin mau dikasih segala macam. Enggak katanya. Bener, ini bener, tidak berubah, tidak katanya. Pas udah gitu udah aja, tidak jadi Bu menikah sama anak Pak Kiai. Atuh Pak Kiai itu makin tersanjung. Jadi yang nggak bisa tidur sekarang siapa? Pak Kiai. Sayang
ini calon menantu saya, kalau nggak jadi menikah sama anak saya, sayang kalau dinikahi sama santri yang lain. Akhirnya udah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, dipanggil lagi itu pemuda yang pengen jadi menantunya. Gimana kamu teh sudah benar-benar nggak mau jadi menantu saya? Setelah dipikir-pikir katanya sami lebar oge sudah bu. Akhirnya apa? Karena saya sudah tidak berharap cinta manusia, tapi saya berharap cinta Allah. Kalau ini jodoh untuk saling mencintai karena Allah. Boleh Pak Kiai? Masya Allah. Akhirnya tepuk tangan dong. Ya itulah cerita hikmah ya. Cerita hikmah dari Teh Anissa ya. Jadi kembali lagi ke judul tadi. Nah, jadi dari cerita itu ibu-ibu kita dapat pelajaran ya. Jadi kita ini dasarnya perempuan itu lemah. Dasarnya perempuan dari kulit, dari bicara ya kita. Ibu apa kabar? Tapi seorang ibu bisa apa kabar gitu ya. Jadi Masya Allah ternyata perempuan itu dasarnya kulitnya lembut, suaranya lembut, tapi bisa yang benar-benar tegas. Karena perempuan diciptakan oleh Allah ada rahim, dari rahim itu lembut Masya Allah. Dari mulai ada rahim, ada bayi itu kan lembut banget, gitu. Masya Allah. Tapi ternyata Allah menciptakan rahim ini kokoh. Itu kalau mau dibelek itu 7 lapis katanya tuh. Saking kuatnya, kebayang kalau cuma selapis, bayi baru juga sebulan dulu udah prol keluar. Tapi ini kuat, artinya perempuan bisa lembut selembut-lembutnya, tapi perempuan bisa kuat sekuat-kuatnya. Tepuk tangan dong. Masya Allah, ya, pengen ditepukin ibu biar nggak ngantuk ya. Nah sekarang jadi kita ini sedang belajar ya Bu. Saya Teh Neneh Mutmainah, ibu-ibu apalagi, aduh dari tadi teteh yang mendengarkan Ibu Ketua Lapas, mau bayangkan sekian banyak 400 santrinya harus dipikirin. Tapi saya membayangkan untuk Ibu Ketua Lapas tuh pahalanya besar banget. Karena teman-teman yang ada di sini kan butuh ibu. Butuh ibu, ada ibu biologis, ada ibu namanya spiritual. Ada ibu yang membimbing kita untuk mengenal Allah. Masya Allah kita doakan ya Ibu Ketua Lapas ini, Masya Allah kuat, dibimbing Allah, jadi jalan ya, dapat kasih sayang lagi untuk teman-teman. Nah kembali lagi Ibu, kita ingin jadi orang yang tadi surat Ibrahim ayat 24, yang akarnya menghujam ke dasar tanah, pohonnya tinggi menjulang, kena angin kencang, bolehlah sebentar gini manusiawi, tapi mantap gini. Gimana caranya supaya kita jadi orang yang kuat, orang yang tangguh? Saya juga sama belajar. Ada 5 kiat Bu, biar ingat. Ada hadiah kan? Ada. 1, jangan marah. Apa Bu? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga, kata Rasul. Artinya apa? Berarti kalau kita tidak bisa mengendalikan marah, sia-sia, bukan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Artinya apa? Orang yang bisa mengendalikan marah, insya Allah di dunianya juga dia akan diberikan surga dunia. Walaupun nggak punya rumah yang besar, nggak punya harta berlimpah, tapi punya kelapangan hati. Tapi ibu nggak gampang itu teh, butuh ilmu. Mana Ibu Ketua Lapas teteh masih ada rutin kesini? Boleh? Ya, apa setahun sekali, apa 2 bulan sekali. Kalau dulu sebulan sekali malah ya, waktu di Darut Tauhid. Masya Allah lihat begini mah jadi ya Allah merasa, karena apa? Ibu-ibu ketika tadi jangan marah, jangan protes, kan enggak sekaligus bisa langsung, itu kan butuh pembinaan. Butuh ilmu, butuh ayat Quran, butuh doa-doa, butuh zikir-zikir. Nah saya merasa ibu-ibu yang hadir di sini tuh ini sedang namanya sedang titik terendah. Paham nggak Bu?
Ibu lagi berpisah sama anak yang dicintai, berpisah sama orang tua. Biasanya seseorang yang ada dalam titik terendah lagi di bawah banget, diam, ada guru mau belajar, peluang untuk berubahnya lebih cepat. Amin. Ya, dibanding sedang melimpah uang, sedang melimpah populer, kita mata cinta lagi diuji di mana-mana. Karena dipuji, tapi ibu-ibu sedang direndahkan. Makanya yang pertama, jangan marah. Kedua, jangan larut dalam kesedihan. Ibu, alhamdulillah kata tadi ibu ketua katanya cepat di sini ya. Sebulan 2 bulan sudah mulai bisa senyum lagi. Lihat ibu-ibu udah bisa senyum. Tapi kan pas awal kejadian pasti pengennya menangis ya Bu. Iya. Ku menangis, itu lagunya. Nah, Teh Atalia jangan lama-lama nangisnya. Kalau nangis terus-terusan nanti abses. Berarti menangisnya harus dikendalikan. Wala tahinu wala tahzan. Rasulullah SAW pernah bersedih ketika kehilangan Abu Talib, kehilangan Sayyidah Khadijah. Rasulullah SAW tidak larut dalam kesedihan, berangkat ke Taif, datang ke Taif dilempari tai onta, nama sedih lagi. Tapi setelah itu diisrokan dan dimi'rajkan. Makanya kita ibu kalau lagi sedih-sedih, yuk jalan-jalan ke Turki, kemana gitu, ke Mekah. Kalau untuk teman-teman di sini nggak bisa kemana-mana, nah makanya ibu nggak bisa kemana-mana, udah di sini. Jangan marah, jangan larut dalam kesedihan. Ini yang ketiga ibu, jangan diam. Artinya kata Rasul tuh, kalau engkau sedang marah berdiri, duduklah. Kalau sedang duduk berbaring, harus bergerak. Alhamdulillah sekarang sudah ada mesin jahit. Ibu-ibu, saya dulu tukang jahit Bu. Dari keluarga sederhana, kuliah kurang biaya, ngajahit seminggu sekali, ngebengkot jahitan, bayarnya sewilasana, yang penting dapat uang buat beli buku. Sampai sekarang masih bisa menjahit, tapi tidak ada yang menjahit karena sudah sakit punggung. Tapi itu belajar dulu, belajar mandiri, Masya Allah, manfaat. Nanti bisa ngejahit ibu. Kan sampai kapan ibu di sini? Mungkin dihitungan hanya 5 tahun, mudah bagi Allah. Berikan waktu hanya 4 tahun, bahkan bisa 3 tahun. Itu dengan tahajud tadi ya Bu. Tahajud 40 malam gak pernah bolong. Nanti Allah kasih, terserah Allah kasihnya apa. Oh ternyata saya tetap masih 5 tahun. Tapi selama di sini ibu bisa memanfaatkan seperti yang dialami oleh Profesor Dr. Hamka. Saya punya guru, tidak pernah ketemu, tapi insya Allah hatinya nyambung. Sampai sekarang ceramah apa, pengen belajar tafsir, saya baca Al-Fatihah. Ya Allah, sampaikan Fatihah ini untuk Profesor Dr. Hamka. Beliau penulis kitab Al-Azhar, nanti baca teh, bagus tulisannya. Beliau nyusun, runut, nggak pusing-pusing mikirin bahasa Arab segala macam. Mau ceramah, ya Allah, saya pengen berkah dari Profesor Dr. Hamka. Nah, lanjut ibu, jadi kemana tadi ya? Jangan marah. 2, jangan larut dalam kesedihan. Yang ketiga, jangan diam, harus aktif. Ibu-ibu di belakang ibu-ibu ada anak, ada cucu, ada keluarga. Kalau kitanya lemah, menyek-menyek, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi. Udah itu ada apa-apa, tidak, menangisi itu, habis waktu, sakit hati terus, habis waktu, maju terus seperti Profesor Dr. Hamka tadi. Sedih loh Bu, Profesor Dr. Hamka kesalahannya bukan kesalahan yang gimana gitu ya, dipisahkan dengan anaknya, dengan keluarganya, langsung di Borgol dibawa ke ini. Tapi beliau itu Masya Allah sampai ke lapas ya. Apa yang beliau ambil hikmahnya, bisa menghatamkan Quran 1000 kali kalau nggak salah, 1000 kali dalam waktu 2 tahun, dan bisa punya waktu untuk menyelesaikan tafsir Quran. Asalnya berapa juz? Menulis tafsir Quran, karena dalam kondisi sendiri tidak ada kesibukan, nerima dengan apa ya, kepahitannya. Allah berikan ilham. Ibu-ibu nanti selama di sini cari ilham.
apa? Bikin apa? Ibu ngapalin Quran, baca Quran bisa memperbaiki diri, menemukan siapa Allah. Itu yang akan Allah kasih. Yang terakhir, jangan marah, jangan larut dalam kesedihan, jangan diam. Ini yang keempat, jangan lupa beribadah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Banyak yang menghadapi ujian nggak sanggup, bisa begini, bisa depresi, bahkan bisa bunuh diri, membunuh orang yang ada di sekeliling. Karena apa? Tidak ada Allah di hatinya. Alhamdulillah kita mah ya Bu. Di sini ada la ilaha illallah, ada sholat. Ibu sholat itu sarana untuk mengosongkan pikiran hati dari kegalauan. Allahu Akbar. Dari mulai wudhu ya ibu-ibu, wudhu yang sempurna, sholat yang bagus dari Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Al-Fatihah. Ibu, saya punya cerita nih. Ibu kalau pengen anak ibu tetap soleh, walaupun ibu berada di sini, bacain Al-Fatihah tuh anak ibu. Satu orang. Ibu suami supaya tidak selingkuh ya. Ibu di sini, suami di rumah, bacain Al-Fatihah. Suami ngelirik-lirik jahe, janda herang tetangga. Pas kok ibu dibacain Al-Fatihah langsung keberebenan. Iya loh Bu. Ini kisah nyata. Seorang supir, dia itu punya anak 4 Bu. Yang sebelahnya bosnya punya anak 1. Si supir namanya nyupirnya teh bari nyanyi itu segala macam. Ayo bos nama pusing mikirin anaknya satu-satunya nakal. Kata si bosnya teh, kamu cina jadi supir penghasilan cuma 1 juta, anak 4, kenapa sih kamu teh bahagia banget? Gimana anak-anak kamu? Alhamdulillah Pak, anak saya teh baik-baik, yang satu pesantren, yang satu lurus, semua uang 1 juta teh cukup, maka saya mah bahagia. Kata si bosnya teh, saya anak 1 geus narkoba segala macam. Apa sih resepnya? Catat Bu, resepnya apa? Saya alhamdulillah, kata supir, setiap hari saya bacakan Al-Fatihah, kata guru saya, sing ikhlas, inget orang yang sedang didoakan. Jadi anak saya pertama dibacain Al-Fatihah, anak kedua dibacain, alhamdulillah pertolongan Allah soleh. Jadi ibu supaya suami setia ke ibu, bacain Al-Fatihah ya Bu ya. Bu, ibu, tapi sing ikhlas. Jangan bari Al-Fatihah, bari ngegerutu. Alhamdulillahirabbil alamin. Emang suami saya masih kana gitu. Sing bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah ke jalan yang lurus. Ibu ingat ketika Al-Fatihah khusus buat anak saya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, anak saya belum pakai jilbab, semoga ditunjukkan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Anak saya yang di mana, yang jauh dari saya nggak bisa mengawasi, tapi Engkau mengawasi. Kan sama ibu-ibu gitu ya. Ya Allah, saya nggak bisa mengawasi anak saya. Siapa yang membimbing dia? Siapa yang ngebangunin sholat subuh? Siapa yang ngajarin Quran? Anak saya malam-malam seperti siapa yang mengawasi? Ya Allah, aku titipkan kepadamu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kelihatannya ibu-ibu tos capeknya. Alhamdulillah. 4 kiat. 1 apa tadi Bu? Jangan marah, la taghdab walakal jannah. 2, jangan larut dalam kesedihan. 3, diam. 4, jangan lupa untuk beribadah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mari para ibu-ibu yang hadir sini, semoga Allah mempertemukan kembali ya Bu ya. Insyaallah nanti untuk ibu-ibu yang dari majelis taklim Teh Inge dan Teh Nana, Masya Allah ya. Kita berdoa ya Bu ya. Ini hari Jumat, hari diijabahnya doa. Hari Jumat, hari yang baik untuk terus memperbaiki diri. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh sambil menundukkan kepala, boleh dipejamkan mata, kita akan bermuhasabah dulu. Semoga saat ini Allah menghadirkan para malaikat, mengaminkan doa-doa kami yang sedang berkumpul di tempat ini. Ya Allah, Engkau yang mengumpulkan kami di majelis ini di hari yang penuh berkah. Engkau saksikan kami yang hadir di tempat ini, ada yang berlumur dosa, baik dosa lahir maupun dosa batin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Ghafur Rahim. Saudara-saudara kami yang sedang diuji di tempat ini, yang sudah sekian lama tidak melihat anak-anaknya bagaimana menjalankan ibadah, yang dipisahkan dengan pasangannya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur Rahim. Wahai Allah yang Maha Rahman, yang Maha mengampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikan saat ini adalah saat diampuni ya dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Ghafur Rahim, yang hadir di majelis ini ada yang melakukan dosa besar. Kami yakin dengan ampunan-Mu, ya Allah. Kami ingin berkumpul kembali dengan orang-orang yang kami cintai. Dan ketika kami berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai, kami membawa kebaikan, kami membawa perubahan. Walaupun kami berada di tempat ini, pahit rasanya berpisah dengan orang-orang yang kami cintai. Namun semoga kepahitan ini membuka hati kami untuk jujur terhadap apa yang kami lakukan, dosa-dosa yang kami lakukan. Janji Engkau lewat Rasulullah, setiap orang yang menghadapi kemelaratan dan kepahitan digugurkan dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Ghafur Rahim. Ya Allah, ya Ghafur Rahim. Terima kasih Engkau masih memberikan usia kepada kami, agar kami bisa bertaubat dengan taubatan nasuha. Kematian adalah rahasia-Mu, ya Allah. Seandainya suatu saat Engkau wafatkan kami, semoga di tempat ini menjadi tempat kami untuk kembali ke jalan-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampuni kami sempat marah kepada takdir-Mu, padahal setiap takdir pasti terbaik bagi kami. Ya Allah, ampuni kami yang pernah berbuat yang tidak Engkau ridhoi, ya Allah. Engkau Maha Ampun, ya Allah. Ampuni kami saat ini kami meninggalkan anak-anak kami. Kami zalim kepada anak-anak kami, tidak mengurus anak kami. Ampuni kami, ya Allah. Namun kami tetap berharap dalam kondisi seperti ini, semoga anak-anak kami tetap menjadi anak yang soleh dan soleha, dan mereka bisa memaafkan kesalahan kami sebagai ibunya, dan datangkan orang yang bisa mendidik, membimbing anak-anak kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
Ya Allah, semoga dalam kondisi seperti ini doa kami menjadi jalan dijaganya anak-anak kami, dijauhkan dari anak-anak berbuat dosa, berbuat maksiat. Ya Allah, semoga tetap anak-anak kami menjadi anak-anak yang qurrata a'yun. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Jadikan anak-anak kami tetap terjaga ibadah